Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 831. Spectre mengangguk setuju saat dia berbicara kepada James. Setelah beberapa saat, James pergi mengunjungi Timotius. Timothy melirik James sebelum dia mengalihkan pandangannya dan mengabaikan ayahnya. "Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu," James memulai sambil terus menatap Timothy. "Lebih baik jika kamu menghentikan semua pikiran untuk membalas dendam kepada Jack. Kingston Hall, Green Sky Hall, keluarga Wilson, dan klan Elang, semuanya dimusnahkan hanya dalam satu malam. Semua kepala dan pemimpin klan mereka sudah mati. Mereka yang tersisa tidak cukup terampil, jadi mereka kabur dari Eastfield tadi malam." "Apa?" Timotius terkejut. "Kamu mengatakan kedua klan besar, Kingston Hall dan klan Elang, bersama dengan keluarga Wilson dan Green Sky Hall, telah dihancurkan?" James mengangguk. "Kami menyelidiki masalah ini, dan menemukan bahwa Jack berada di balik kejatuhan mereka. Keempat kekuatan ini bekerja sama untuk menculik putri Jack. Jack pergi ke Gunung Blaze sendirian, dan jalan yang dilaluinya dipenuhi dengan mayat. Inilah yang menyebabkan keempat kekuatan itu menghilang dari Eastfield. Dia melakukannya sendirian. Itu mustahil. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bukanlah dewa perang." Timothy menggelengkan kepalanya dengan keras. Yang dia pikirkan selama 2 hari terakhir adalah bagaimana caranya agar dia bisa membalas dendam kepada Jack dan akan menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Jika apa yang dikatakan ayahnya benar, bukankah itu berarti dia tidak akan pernah membalas dendam? Bahkan, jika dia bukan dewa perang, kemampuan bertarungnya bisa menyaingi mereka. Orang seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. James tersenyum pahit dan menasihati, "Timothy, aku tahu kamu sangat membencinya, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku telah mendesakmu berkali-kali untuk berteman dengan Jack dan tidak menyinggung perasaannya, namun kata-kataku seperti jatuh di telinga yang tuli. Bukankah seharusnya kamu merenungkan alasan mengapa kamu berada dalam situasi ini sekarang?" Saat dia memperhatikan Timothy tetap diam, James melanjutkan, "Apakah menurutmu aku akan dengan sengaja menyerah untuk mendapatkan keadilan untukmu? Aku tidak takut untuk membalas dendam, akan tetapi, aku harus menimbang segalanya dalam hidup. Jika kita ingin melakukan balas dendam, maka seluruh keluarga Drake akan terlibat. Saat itu, kita tidak hanya tidak bisa membalaskan dendammu, tetapi, itu akan lebih seperti misi bunuh diri. Selain itu, kenapa kamu mencoba melecehkan Selena? Kamu sudah menjadi mayat, seandainya kamu bukan dari keluarga Drake. Jack cukup baik hati untuk membiarkanmu tetap hidup." "Aku mengerti, ayah." Timothy akhirnya menyerah dan mengangguk. Jack benar-benar terlalu kuat. Siapa yang mengira dia bisa menyembunyikan kekuatan dia yang sebenarnya dengan sangat baik. Sekarang, dia telah menghancurkan 3 klan sekaligus, dan 2 dari klan itu termasuk klan besar. Kekuatan tersembunyi di Eastfield akan bertindak jauh lebih berhati-hati di masa depan. James mengangguk, "Itu benar. Kita tidak berani menyinggung Kingston Hall dan klan Elang sebelumnya, karena mereka berada di atas angin, keunggulan mereka lebih tinggi daripada milik keluarga kita. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Dengan kedua kekuatan klan yang telah menghilang, klan yang tersisa tidak dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan kelas 1. Kita tidak perlu takut pada hal-hal lain di masa depan. Kita akan baik-baik saja, selama kita tidak menyinggung orang-orang kuat seperti Jack atau para dewa perang. Ini sudah larut malam, istirahatlah dulu." James menghela nafas dalam hati ketika dia melihat Timothy layu di depannya dan segera berjalan ke bawah. Dia tahu putranya tidak bisa menyerah pada akhir seperti ini, akan tetapi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kekuatan Jack jauh lebih besar dari yang mereka kira. Bab 832. Ini mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Keempat kekuatan telah dihancurkan dalam semalam. Tuan keluarga George sama terkejutnya ketika mendengar berita itu. Dia memandang Sharon, yang duduk di depannya dan berkata, "Sharon, apakah kamu tahu hasil penyelidikan kita? Penghancuran keempat kekuatan ini dilakukan oleh satu orang. Ada kemungkinan besar dia melakukannya sendiri." "Bagaimana itu mungkin, ayah? Hanya satu orang. Apakah kamu mencoba mengatakan, satu orang telah melakukan semua itu?" Sharon menatap ayahnya dengan mata melebar saat dia berbagi keheranan dengan ayahnya. Tuan keluarga George mengangguk. "Ya, dan orang ini tidak lain adalah Jack. Bagaimana mungkin?
Itu tidak mungkin, kan? Sharon tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun Jack lumayan kuat, tapi dia tidak bisa sekuat itu. Penguasa Kingston Hall memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Perang. Belum lagi penguasa kekuatan lainnya. Aku pikir selain dari Dewa Perang, atau Raja Perang Bintang 8 seperti Skylar Celestino, tidak ada yang mampu melakukan ini. Bahkan, Skylar Celestino mungkin juga akan terluka, jika dia dikelilingi begitu banyak orang, dan membunuh begitu banyak. Dia terluka. Sharon tiba-tiba berdiri. Ayah, apakah kamu yakin penyelidikan yang telah kamu lakukan, menunjukkan kemungkinan besar pelakunya adalah Jack? Ya, seseorang menculik putrinya ketika pulang sekolah, dan Jack segera meninggalkan kota, jawab tuan keluarga George. Itu buruk, benar-benar buruk. Bahkan jika Jack masih hidup, dia pasti terluka parah. Aku harus mengunjunginya. Sharon sangat cemas, dan segera berlari keluar dari villa. Ini. Tuan keluarga George tertawa getir, saat melihat Sharon berlari keluar. Apakah gadis ini lupa, Jack adalah dokter pembuat keajaiban. Dia mampu menyembuhkanmu, jadi, bukankah dia akan baik-baik saja? Dia menghela nafas. Sayangnya, ini adalah cinta tak berbalas. Keluarga George akan sangat beruntung, jika putriku bisa menikah dengan orang seperti Jack. Jack dan yang lainnya sedang makan malam, ketika seorang lelaki tua masuk. Sepertinya, aku datang pada waktu yang tepat. Aku diberkati dengan makanan yang enak. Raja Perang Celestino. Andrew dan Fiona berdiri dengan gembira, ketika mereka melihat Raja Perang Bintang 8, Skylar Celestino, datang ke kediaman mereka. Ya ampun, tamu terhormat ada di sini. Cepat, siapkan peralatan untuk Raja Perang Celestino. Andrew sangat senang. Dia adalah Raja Perang Bintang 8, seseorang yang bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, dan dia datang sebagai tamu mereka. Saya kebetulan lewat di sekitar sini, jadi, saya pikir saya bisa mampir untuk minum. Skylar tertawa dan duduk di samping Jack. Bagaimana semuanya? Apakah kamu puas dengan para pengawal, yang aku perkenalkan kepadamu? Skylar tahu dengan pasti, Jack adalah orang yang menghancurkan keempat kekuatan itu. Dia juga percaya, Jack tidak akan menderita cedera, meskipun jika dia sendirian, ketika dia melawan kekuatan seperti itu. Puas, aku sangat puas dengan mereka. Terutama dengan Elaine, yang akan menjadi istri Ben. Jack berseri-seri, diikuti dengan gelak tawa. Bab 833. Sudut mulut Skylar berkedut, saat Jack mengungkapkan berita itu. Bagaimanapun, Elaine adalah muridnya. Dia menamparkan pahanya dan dengan kesal berkomentar, apa-apaan ini? Kenapa Elaine tidak memberitahuku tentang ini? Itu tidak sopan, kan? Aku adalah tuannya. Apa? Elaine adalah muridmu. Fiona sangat senang, ketika mendengar fakta yang begitu menyenangkan. Ketika Ben akan menikahi Elaine, apakah mereka dapat meningkatkan status keluarga mereka, dengan hubungan guru dan murid, antara Elaine dan Skylar? Jika sesuatu terjadi, Skylar tidak bisa mengabaikannya begitu saja, bukan? Sayangnya, Elaine dan Ben tidak hadir di meja makan ini, dan malah berada di warnet mereka. Akan lebih baik jika mereka ada di sini. Ben bisa berbagi 1 atau 2 minuman, dengan Skylar dan memperbaiki hubungan mereka. Itu benar. Gadis itu seharusnya memberitahuku. Skylar berkata dengan gembira. Jika kalian tidak memberitahuku tentang ini, aku mungkin hanya akan mengetahuinya pada hari pernikahan mereka. Ayo, minum. Ayo kita minum. Jack tertawa, mengambil botol anggur merah di depannya, dan menuangkan anggur untuk Skylar. Ya ampun, bagaimana kamu bisa menuangkan anggur untukku? Skylar terkejut, karena itu adalah prajurit tertinggi di depannya. Dia tanpa berpikir berkata, aku harus menuangkan anggur untukmu. Tepat saat dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Jack menyembunyikan identitas aslinya, dan tak seorang pun di meja makan ini, termasuk Selena, tahu dia adalah prajurit tertinggi. Skylar tersenyum malu, ketika dia bertemu dengan tatapan aneh yang dikirim kepadanya, dan dia dengan malu-malu menjelaskan, maksudku, aku bisa melakukan ini sendiri. Tentunya, aku bisa melakukan ini sendiri, karena aku lebih suka menuangkan anggurku sendiri. Kalian terlalu murah hati. Orang yang minum bersama adalah keluarga, dan tidak ada perbedaan status di antara kita. Kalian juga tidak boleh menyusahkan diri sendiri. Fiona dan yang lainnya, akhirnya menyadari apa yang terjadi. Apa yang dikatakan Skylar sebelumnya, terlalu mengejutkan bagi mereka. Mengapa mereka merasa, Jack jauh lebih kuat darinya,
sampai-sampai Raja Perang Bintang 8 harus menuangkan anggur untuk Jack. Apa yang dikatakan orang tua ini terlalu membagongkan. Jack sama sekali tidak bisa berkata-kata tentang apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa bagi Skylar untuk bergabung dengan mereka dan minum, tetapi mengapa dia harus mengatakan sesuatu seperti itu? Jack tersenyum malu dan menawarkan, itu tidak akan berhasil. Bahkan, jika kami tidak menganggap statusmu sebagai Raja Perang, aku harus menganggap kamu sebagai penatuaku karena perbedaan usia di antara kita. Bukankah seharusnya aku yang mengisi gelas anggurmu? Skylar segera menanggapi dengan senyuman. Oh, tentu saja. Kamu sangat rendah hati, nak. Ayo, kita minum bersama. Tentu saja. Ayo minum. Fiona dan yang lainnya sangat gembira. Joan, yang jarang minum, juga ikut bersulang. Lagi pula, akan terlihat buruk untuk tidak menghormati Raja Perang Bintang 8. Hal terakhir yang tidak diharapkan semua orang adalah, Sharon menerobos masuk pada saat itu juga. Apakah semuanya baik-baik saja? Jack, kamu baik-baik saja. Mereka yang menjaga pintu tahu, Sharon adalah teman Jack, jadi, mereka membiarkan dia dan pengawalnya masuk, tanpa memberitahu Jack dan yang lainnya. Sharon langsung bergegas ke arah Jack, dan menyapu seluruh tubuh Jack dengan tangannya. Bagaimana keadaanmu? Sharon resah, apakah kamu terluka? Jack benar-benar bingung, begitu banyak mata tertuju padanya. Yah, tidak ada yang terjadi padaku, datang jawaban langsung Jack. Nona Sharon, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Bukankah aku terlihat baik-baik saja? Sharon langsung santai, setelah mendengar jawaban Jack. Sungguh, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku sangat khawatir, ketika mendengar ayahku mengatakan, kamu menjungkirbalikkan keluarga Wilson, Kingston Hall, Green Sky Hall, dan juga klan Elang. Aku pikir kamu akan terluka, karena kamu membunuh begitu banyak orang sendirian. Baru saat itulah dia melihat Selena, yang berada di sampingnya, dan menyadari dia mengatakan sesuatu terlalu banyak. Dia tersenyum malu dan tersipu. Bab 834. Apa? Pekik Fiona, setelah mendengar apa yang dikatakan Sharon. Bagaimana mungkin? Nona Sharon, apakah Anda mencampur adukkan beberapa hal di sini? 3 klan kuat yang memiliki banyak petarung di sisi mereka, bersama dengan keluarga Wilson, digulingkan oleh Jack. Jack berdiri, ketakutan dan terperangah. Jika dia membiarkan Sharon terus mengoceh, identitasnya pasti akan terungkap. Sharon mengerutkan kening dan berkata, ada. Tidak ada bukti nyata, jadi, kurasa begitu. Ayahku yang memberitahuku tentang itu. Jack tertawa dan berkata dengan tenang, aku berterima kasih atas perhatianmu, Nona Sharon. Tetapi, kamu pasti telah membuat kesalahan di sini. Bagaimana aku bisa mencapai prestasi sebesar itu? Satu-satunya orang di sini yang dapat melakukan itu hanyalah Skylar Celestino, seorang Raja Perang Bintang 8. Dia segera mengubah topik pembicaraan ketika dia berbicara, cepat, bawakan beberapa peralatan makan untuk Nona Sharon. Karena kamu sudah ada di sini, ayo makan dan minum bersama kami. Sharon tersenyum. Ya ampun, Raja Perang Celestino juga ada di sini. Jika itu masalahnya, aku akan menerima ini dengan sangat hormat. Itu pasti, Nona Sharon. Jangan ragu lain kali, jika Anda ingin datang. Perlakukan saja tempat ini seperti milik Anda, oke? Fiona merasa sangat senang pada saat itu, meskipun dia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi, ketika orang-orang penting seperti Raja Perang Skylar Celestino dan Sharon Joreth tiba-tiba mengunjungi mereka di kediaman mereka. Benarkah? Kalau begitu, aku pasti akan datang dan nongkrong saat aku bebas. Sharon tertawa dan diam-diam melirik Jack, wajahnya merah karena malu. Fiona memiliki harapan besar, Jack akan menikahi Sharon, karena keluarga mereka akan mengumpulkan cukup banyak kekayaan dari pernikahan mereka. Sayangnya, Jack, si bodoh ini, menolak untuk mematuhinya, dan Fiona kehilangan kata-kata atas kenyataan itu. Dia tidak bisa memaksa Jack untuk menikahi Sharon, kan? Fiona hanya bisa berharap, Jack dan Sharon semakin dekat, setelah mereka semakin sering bertemu. Aneh, kalau bukan Jack, siapa lagi? Orang ini terlalu kuat. Tidak ada yang mengantisipasi, Sharon akan berbisik pada dirinya sendiri setelah dia duduk. Siapa yang peduli dengan siapa orang itu? Jelas bukan Jack. Fiona berkomentar pada saat itu. Jack cukup kuat, dan dia tidak akan berkeringat jika dia bertarung dengan 10 hingga 20 orang sekaligus, tetapi, tidak mungkin baginya untuk membunuh beberapa ratus atau ribuan orang. Bagaimana dia bisa sekuat itu?
Jika dia begitu kuat, dia akan menjadi Raja Perang Bintang 7 atau 8, bukan begitu? Bukankah itu berarti, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain dalam hidup kita? Jack dengan sengaja menimpali, itu benar. Betapa aku berharap jika orang itu adalah aku. Betapa bagusnya jika aku sekuat itu. Sayangnya, aku hanya bisa mengagumi orang-orang seperti itu. Ayolah, jangan dipermasalahkan lagi. Menurutku, orang ini pastilah seorang pahlawan, karakter yang kuat, dan dia mungkin juga master dari kota yang berbeda. Bagaimanapun, Kingston Hall, Green Sky Hall, dan klan Elang adalah kekuatan tersembunyi. Jadi, masuk akal jika mereka telah menyinggung banyak orang dan memiliki banyak musuh. Kali ini, mereka pasti telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka lawan, sehingga mengakibatkan kejatuhan mereka. Komentar Skyler, sambil membantu Jack menyelesaikan semuanya. Ada begitu banyak kekuatan kecil dan besar di dunia ini. Itu normal bagi kekuatan untuk tumbuh dan beberapa menghilang. Itu kejadian normal, dan tidak ada yang baru. Ya, benar. Ayo, mari kita semua menikmati minuman kita. Kita beruntung Raja Perang Celestino berkenan untuk berkunjung dan minum bersama kita di sini, di rumah kita. Jack mengangkat gelas anggurnya, dan semua orang mulai minum lagi. Setelah minum beberapa gelas anggur, Skyler bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana persiapan pesta ulang tahun Nona Selena? Tinggal 6 hari lagi. Aku pasti akan hadir untuk minum 1 atau 2 gelas. Semuanya sudah disiapkan. Kami menyambut Raja Perang Celestino, jika kamu bisa menghadiri pestanya. Jack tersenyum. Bab 835. Ya ampun. Bagus sekali. Sembur Fiona, sambil tersenyum setelah mendengar komentar Skyler. Raja Perang Celestino, saya akan jujur dengan Anda, Cecilia Taylor dari keluarga Taylor, juga akan menikah dengan Kelly Gold dari keluarga Gold pada hari itu juga. Mereka sudah mengirimkan undangan, dan saya khawatir, semua orang akan memilih untuk menghadiri pernikahan mereka, daripada datang ke pesta kita. Bagaimana mungkin? Bahkan, jika semua orang menghadiri pernikahan Kelly dan Cecilia, aku tidak akan memberi mereka wajah apapun kepada mereka. Aku pasti akan menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan Jack untuk Selena. Lagi pula, aku suka pria muda ini. Skyler tertawa. Apa yang ingin dia katakan adalah, semua para veteran, Raja Perang, dan bahkan mungkin Dewi Perang, akan menghadiri pesta ulang tahun yang disiapkan Jack untuk Selena. Aku juga. Aku pasti akan menghadiri pesta ulang tahun saudari Selena. Sharon menyatakan keputusannya, sambil tersenyum. Terima kasih banyak, kalian berdua. Aku sangat khawatir, tidak ada yang akan datang ke pesta kami, dan itu akan sangat memalukan. Andrew bersyukur. Bagus jika kalian berdua akan datang, meskipun yang lain tidak. Lagi pula, Nona Sharon dan Raja Perang Celestino adalah orang-orang penting. Kamu terlalu murah hati untuk mengatakannya, benar-benar murah hati. Skyler segera berkata dengan serius. Saudaraku, kamu harus minum segelas anggur, sebagai hukumanmu. Ya, aku harus dihukum. Andrew segera menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan dengan senang hati meminumnya. Sementara itu, 4 sekawan, yang terdiri dari Neil Hugo, Ivan Taylor, Ken Clark, dan Sena Jackson, berada di bar saat mereka minum. Ken merenungkan pemikirannya sejenak sebelum dia mulai, ngomong-ngomong, apakah kalian tahu tentang berita besar, tentang Kingston Hall dan 4 klan kuat lainnya telah digulingkan? Ya, itu masalah yang sangat besar. Ayahku baru saja mengatakan kepadaku, untuk tetap rendah hati dan tidak menyinggung siapapun. Tetapi, aku pikir dia terlalu berhati-hati untuk kebaikannya sendiri. Neil tersenyum pahit, mengambil gelas anggur di depannya, dan menghabiskan semua anggur di gelasnya. Ken, di sisi lain, memiliki kerutan di wajahnya. Aku ingin tahu siapa orang itu, dia terlalu kuat. Oh ya, 6 hari lagi pesta ulang tahun Selena. Aku ingin tahu, bagaimana keadaan Jack sekarang. Racun itu seharusnya sudah mulai bekerja, kan? Ya, aku juga sudah memikirkannya. Sangat disayangkan, Sena tidak bersama Ben sekarang, oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan berita tentang situasi Jack. Orang ini memiliki fisik yang bagus, dan cukup terampil dalam bertarung. Aku bertanya-tanya, bagaimana kondisi tubuhnya sekarang? Setelah dia mengkonsumsi racun. Jawab Neil. Ivan memikirkannya, mengaduk-aduk anggur di gelas, dan tersenyum sambil merenung. Aku pikir tubuhnya sangat lemah sekarang, sehingga dia akan jatuh dari sentuhan ringan dari orang lain. Bukankah begitu? Ken mulai tertawa setelah mendengar ini.
Aku pikir itu terlalu mengada-ada, tetapi orang normal akan jatuh pada saat ini. Jack cukup kuat, dan telah menjadi prajurit selama 5 tahun, tetapi aku pikir tubuhnya hampir sama dengan tubuh orang normal sekarang. Pengawal manapun akan bisa menyakitinya. Dia pasti sudah menemukan, ada yang tidak beres pada tubuhnya. Aku ingin tahu, apakah dia dan Selena khawatir tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap tubuhnya. Ivan tersenyum. Tidak masalah, untuk amannya, aku pikir yang terbaik bagi kita, untuk menemukan kesempatan dan memeriksa situasi di tempat mereka. Aku ingin melihat kemajuannya, setelah dia diracuni. Itu benar. Lagi pula, rumahnya berseberangan dengan rumah kita. Aku akan pergi bersamamu besok. Ayo berpegangan tangan, dan mari kita buat Ben marah. Kata Sena dengan seringai nakal. Sayang, kamu benar-benar nakal, tapi aku menyukainya. Ivan terkekeh.